merupakan kejadian yang tidak terduga dan sulit dihindari. Kecelakaan pun dapat terjadi di mana saja, seperti di jalan, di arena olahraga, bahkan di tempat yang awalnya berkondisi tenang dapat memakan banyak korban. Tidak seorang pun yang tahu kapan kecelakaan akan menimpa. Karena sekalipun kita sudah berhati-hati, kadangkala kecelakaan mungkin saja akan tetap terjadi. Berikut 7 kecelakaan massal versi on the spot. May well be burning down, and the 2,500 people in that. But these are disastrous scenes. Kecelakaan massal yang pertama dibuka dari tragedi kebakaran yang terjadi di stadion sepak bola yang dikenal dengan tragedi Bradford atau Tragedy for a Cigarette yang terjadi pada tanggal 11 Mei 1985. The heat is now becoming tremendous. I'm sitting immediately. Kali ini api yang menjadi awal petaka pada hari di mana tim sepak bola Bradford City meraihkan titel juara Liga Divisi 3. Kejadian terjadi saat pertemuan tim Bradford City dan Lincoln City. Pertandingan berjalan normal, hingga salah satu supporter berulah dengan membuang puntung rokok yang masih menyala dan melemparnya ke belakang tribun yang kebetulan terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar seperti tumpukan koran dan kain. Dan hasilnya, 5 menit sebelum babak pertama selesai, asap putih muncul dari tribun kayu berumur 77 tahun. Dan polisi menginstruksikan para penonton untuk pindah dari Blok G, tempat di mana api mulai terlihat. Dan 3 menit kemudian wasit menghentikan pertandingan yang berkedudukan 0-0. Saat penonton dievakuasi turun ke lapangan, ada beberapa yang masih terjebak di tribun Blok G. Banyak kayu dan material yang meleleh jatuh menimpa para penonton yang berusaha menyelamatkan diri. Sebanyak 56 orang tewas dan lebih dari 250 lainnya mengalami cedera. Ironisnya, banyak penonton yang merayakan kejadian tersebut setelah berhasil keluar dari stadion. And look at that! Oh, the poor man! Oh, this is awful! The police desperately trying to save the life of the supporter and the job because the rafters have been coming down on them, and you can see the blaze is quite astonishing. Look at that for a picture. Just a satisfied. Kecelakaan massal selanjutnya adalah kecelakaan yang terjadi di pintu gerbang tol. Seharusnya saat kita memasuki pintu tol, kecepatan laju kendaraan harus diperlambat. Namun di salah satu pintu tol di Meksiko, saat banyak mobil sedang mengantri, tiba-tiba dari salah satu arah sebuah truk datang dengan kecepatan tinggi dan menghantam beberapa kendaraan di hadapannya. Kecelakaan itu pun bukan saja menghancurkan mobil-mobil lainnya, tetapi juga menghancurkan bangunan pintu tol tersebut. Masih kecelakaan di jalan tol. Di Inggris juga pernah terjadi kecelakaan massal. Berawal dari sebuah mobil sedan berwarna merah yang melaju tanpa kendali, membuat jalan tol itu perlahan-lahan menjadi tersendat. Semua kendaraan memperlambat lajunya, kecuali sebuah truk yang tampak ingin berpindah jalur, namun justru menabrak sebuah mobil. Peristiwa itu pun membuat mobil-mobil lainnya semakin berdatangan ke lokasi juga kehilangan kendali. Kecelakaan massal atau kecelakaan beruntun pun tidak terhindari. Ke kecelakaan massal berikutnya adalah runtuhnya salah satu jembatan terbesar di dunia, yaitu jembatan Mississippi atau disebut juga Mississippi Bridge. Pada bulan Agustus tahun 2007 lalu, satu jembatan antar negara bagian Amerika yang menghubungkan Minneapolis dan St. Paul ini tiba-tiba patah menjadi beberapa bagian besar dan ambruk ke dalam sungai Mississippi yang mengakibatkan 50 mobil tercebur, 7 orang tewas, serta 37 orang lainnya mengalami luka-luka. Ambruknya jembatan yang sudah berusia 40 tahun tersebut terjadi pada jam-jam sibuk. Jembatan baja berbentuk busur tersebut dibangun pada tahun 1967 dengan menggunakan bus baja tunggal sepanjang 140 meter. Letaknya berada hampir 20 meter di atas sungai dan memiliki 8 jalur ini merupakan salah satu jalan arteri terbesar di kota tersebut. Pada saat kejadian, puluhan kendaraan menyebar di beberapa bagian patahan-patahan dari jembatan tersebut dengan posisi saling bertimpaan di reruntuhan jembatan. Kecelakaan massal ini mengakibatkan ratusan orang terjebak dan meringkuk di dalam reruntuhan beton.
Unbelievable. 3K to go and you can see about 10 Kecelakaan massal lainnya terjadi pada saat pertandingan balap sepeda sedang berlangsung. 29 April silam, kecelakaan massal terjadi pada kelompok kedua kejuaraan balap sepeda The Rock Limited Bike. Hal itu kemungkinan karena race yang licin sehingga satu persatu pembalap tergelincir dan menabrak pembatas. Beberapa pembalap tetap bisa berjalan, tetapi mereka harus dibawa ke rumah sakit akibat cedera. 3K to go and you can see about 10 riders. Tahun 2009 di Belanda, di tahap ketiga sebuah pertandingan, salah satu pembalap terjatuh. At the radio to get to the there's a crash. Oh, look at that. Oh my God. Carnage in the final kilometers. It looks like Hal itu ternyata berimbas kepada puluhan pembalap lainnya, dan kecelakaan massal pun tidak terhindari. Bahkan banyak yang sulit melanjutkan pertandingan karena terluka. how many the other? This is a mass start race. Yesterday Di tahun yang sama, pada UCI, Unifest Grand Prix di Amerika Serikat, di tahap kedua juga terjadi kecelakaan massal. Puluhan pembalap terjatuh nyaris bersamaan setelah salah seorang pembalap sempat terjatuh. had a start time. Today, it's a mass start. We already see a crash. This just shows how slick the roads are. We had a Pada pertandingan tersebut, Vladimir Starchik langsung berusaha memimpin hingga akhirnya menjadi pemenang. safer roads, and we've already seen a crash. Berlanjut ke kecelakaan massal berikutnya mengakibatkan tewasnya 11 atlet sepak bola asal Republik Kongo. Kejadian ini berawal ketika diadakannya pertandingan sepak bola di Provinsi Kasai Timur Kongo antara Benasadi yang menjadi tuan rumah melawan Basanga sebagai tim tamu pada pertandingan Liga Sepak Bola Republik Demokratik Kongo. Ketika kedua tim sedang bermain sama kuat dengan skor 1-1, tiba-tiba saja petir menyambar 11 pemain Basanga hingga tewas. Sontak, hal ini mengakibatkan semua yang ada di sana dan pertandingan pun langsung dihentikan. Kejadian yang tidak diketahui tahunnya tersebut ternyata berimbas juga kepada 30 orang penonton yang mengalami luka bakar. Tetapi anehnya, atlet sepak bola dari tim Benasadi tidak ada satupun yang tewas ataupun mengalami luka-luka. Dauert das länger als 4 oder 6 Minuten, wird das Herz wieder zu schlagen. Und dann vielleicht... Kecelakaan massal berikutnya adalah kecelakaan yang terjadi antara kereta api dengan sebuah bus di kota Buenos Aires, Argentina, yang terjadi pada bulan September tahun 2011 silam pada pukul 06.23 waktu setempat atau sebelum jam sibuk warga berangkat kerja. Dari rekaman kamera CCTV di stasiun kereta api Buenos Aires terlihat sebuah kereta api menabrak sebuah bus yang menerobos palang pintu kereta. Akibat menabrak bus, kereta api tersebut keluar jalur dan menabrak kereta kedua. Tabrakan antar kereta dan bus ini membuat para penumpang kereta terlihat syok dan keluar dari kereta api kedua. Jumlah korban akibat kecelakaan massal ini telah menewaskan 11 orang dan melukai 228 orang lainnya. Korban yang menderita tewas dan luka adalah penumpang dan sopir bus. Dan kecelakaan massal yang terakhir adalah kecelakaan massal yang terjadi pada tanggal 29 Mei 1985. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan tragedi Heysel karena terjadi di tengah pertandingan antara Liverpool dan Juventus di Piala Champions. Peristiwa ini bermula dari fans masing-masing klub yang saling mengejek dan melecehkan. Lalu tiba-tiba sekitar 1 jam sebelum kick-off, kelompok hooligan Liverpool menerobos pembatas masuk ke wilayah tifosi Juventus. Pendukung Juventus pun berusaha menjauh, namun kemudian sebuah tragedi terjadi. Dinding pembatas di sektor tersebut roboh karena tidak kuasa menahan beban dari orang-orang yang tetap berusaha merangsek dan melompati pagar. Ratusan orang tertimpa dinding yang berjatuhan. Akibat peristiwa ini, sebanyak 39 orang meninggal dunia dan 600 lebih lainnya luka-luka.
Meskipun terjadi peristiwa yang mengenaskan dengan jumlah korban yang begitu besar, panitia memutuskan untuk terus melanjutkan pertandingan dengan alasan untuk meredam atmosfer kerusuhan yang mulai menyebar. Pertandingan itu sendiri dimenangi Juventus dengan hasil akhir 1-0. Namun, karena peristiwa ini, tim-tim dari Inggris dilarang bermain di tingkat internasional selama 5 tahun lamanya. La capitale belga di Pemirsa, itulah 7 kecelakaan massal versi On The Spot. English club. più familiare.